Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Johan Hasibuan, mahasiswa PPG PAI BIS 2 tahun 2024, LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran PPL 1 model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa sudah selesai, maka selanjutnya adalah Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus. Selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Judulnya adalah Bangsa Pancasila. Siapa yang memimpin? Yang memimpin, angkat tangan. Tidak ada. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Jadi sekarang judul pelajaran kita adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-Falaq. Untuk pertemuan saat ini judul pelajaran kita adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
menjadi sebabnya adalah makna iman, sifat-sifat dan tujuan diutusnya rasul-rasul Allah. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan materi iman kepada rasul-rasul Allah, peserta didik dapat menjelaskan, memahami, menyebutkan dan mempraktikkan sifat-sifat Rasul Allah dengan baik dan tepat sehingga membentuk pribadi moderat dalam konteks moderasi beragama. Bisa kita lanjut? Bisa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi judul pelajaran kita tadi apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan pengertian Nabi dan Rasul? Angkat tangan. Oke, silakan. Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi tidak selalu diutus untuk menyampaikan berita baru. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan berita baru kepada umatnya. Bagus, tepuk tangan dulu. Dari pengertian Nabi dan Rasul itu sudah jelas kita dengar disampaikan oleh temannya. Selanjutnya, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Satu, menuntut umat manusia. Nabi dan Rasul diutus untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan ajaran Allah agar umat manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Dua, menjaga kebenaran. Mereka bertugas untuk menjaga dan menyampaikan kebenaran wahyu Allah dari generasi ke generasi. Tiga, memberikan teladan. Nabi dan Rasul menjadi contoh yang baik dalam beribadah dan berakhlak mulia. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kami. Dan selanjutnya yang menjadi contoh Nabi dan Rasul siapa yang bisa menyebutkan? Yang menjadi contoh Nabi dan Rasul. Contoh Nabi dan Rasul siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Contoh Nabi dan Rasul satu, Nabi Muhammad SAW, Rasul kami yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa wahyu Al-Quran. Dua, Nabi SAW dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen. Beliau diutus untuk mengajarkan kaum kepada kaum Injil. Tiga, Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membebaskan Israel dan menerima Taurat. Bagus. Tepuk tangan untuk kamu. Dari itu adalah contoh Nabi dan Rasul. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, silakan. Satu, mempercayai bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Dua, mempercayai bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Tiga, mempercayai bahwa ada banyak Nabi dan Rasul, tetapi tidak hanya perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Itu adalah contoh iman kepada Rasul. Dari selanjutnya apa lagi? Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Itulah sebagian alasan mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul.
Selanjutnya, berikut adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul? Oke, silakan. Berikut adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. 1. Amanah. Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dapat menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka tidak pernah berbohong. 2. Suci. Mereka selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. 3. Elfri. Nabi dan Rasul menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Mereka tidak menyimpan wahyu untuk diri sendiri. 4. Karena mereka memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantang. Sabar. Nabi dan Rasul selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah SWT tentang masyarakat. 2. Penuh kasih dan sayang. Mereka mencintai umatnya dan selalu berusaha untuk membimbing serta menolong mereka. 3. Mereka apa ini tawat? Berakhlak mulia. Nabi dan Rasul memiliki perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi umatnya. 4. Tawakal. Mereka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berdoa. Itu semua adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai pelajaran kita? Tidak. Kalau sudah ada pertanyaan di sini saya akan membagikan tugas kelompok. Sudah ditentukan dari awal. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Ini bisa dilakukan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi tugasnya ini adalah menyebutkan pengertian Nabi dan Rasul. Ini menyebutkan apa tadi? Alasan mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini yang ketiga, tugasnya adalah menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi nanti salah satu dari kalian menyampaikan hasil diskusi ke depan. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, silakan kerjakan. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap berarti silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Dari kelompok 1, siapa yang berbicara? Kelompok 1. Oke, silakan dari sini. Berdiri sini. Bacakan hasil diskusinya. Nabi adalah orang yang untuk menawar dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi tidak selalu menyampaikan syariat baru. Rasul adalah Nabi yang disebut Allah untuk menyampaikan ayat baru kepada umatnya. Setiap rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Tepuk tangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Oke, maju.
tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Tugasnya tadi apa? Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Siapa yang mempresentasikan? Oke, silakan. Ini adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Amanah Nabi dan Rasul sekali saya dalam mereka selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. Tapi Nabi dan Rasul menyampaikan Allah kepada anak manusia. Mereka tidak meminta untuk diri sendiri. Fatana mereka memiliki kesempatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Sahabat, Nabi dan Rasul selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah serta tantangan dari masyarakat. Itu kasih sayang. Mereka dari umatnya dan selalu berusaha untuk membimbing serta mendidik mereka beralih mulia. Nabi dan Rasul memiliki perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi umat yang tawakal. Mereka selalu berserah diri kepada Allah, selalu berserah dan berdoa. Oke, tepuk tangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sampai di situ pelajaran kita. Ada yang masih kurang paham? Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi bagaimana perasaanmu pelajaran untuk hari ini? Apakah kamu senang ataupun yang lain-lain? Tapi kalau senang, kita akan melanjutkan metode pembelajaran yang seperti ini. Baik, berhubung karena waktu sudah mendekati habis atau sudah mulai habis, maka kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai situ dulu pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.